Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Diki Putra Ferlis, NIM saya A1C31953, saya dari kelas reguler B 2019, Pendidikan Fisika, Universitas Jambi. Jadi pada video kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan apa itu yang namanya struktur atom dan macam-macamnya. Nah, pada materi untuk struktur atom ini, saya akan mencoba untuk menjelaskan, yaitu ada isinya ada 4. Yang pertama ada teori atom, struktur atom, nomor atom, massa atom dan isotop, dan tentunya massa relatif unsur tersebut. Nah, di sini teman-teman, saya ingin mengajak kalian untuk berpikir, apa yang terjadi jika sebuah materi atau zat terus dibagi? Nah, apa ya jawabannya? Coba kalian pikirkan sejenak sebelum lanjut ke selanjutnya. Pasti ada salah satu dari kalian berpikir jika materi atau zat terus dibagi dan menjadi atom, dan atom tersebut dibagi lagi, maka akan meledak. Itu tidak benar teman-teman, itu tidak nyata. Itu hanya di film-film saja yang berpikir untuk kita melihatnya itu menyenangkan. Nah, di sini untuk kita ketahui, kita akan langsung lanjut ke yang selanjutnya. Nah, untuk mengetahui jawabannya, kita langsung masuk saja untuk ke isi yang pertama, yaitu yang pertama, teori atom. Di sini 15 abad sebelum Masehi, Demokritus atau filsuf dari Yunani pernah angkat bicara. Semua materi terdiri dari zat yang sangat kecil dan berupa partikel yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Perlu kalian ketahui bahwasannya atom ini berasal dari dua kata dari Yunani. A adalah tidak dan tomos berarti terbagi. Jadi, jika disambungkan, atom itu artinya tidak dapat terbagi-bagi lagi. Pada saat ini banyak sekali teori-teori tentang atom. Salah satunya adalah teori atom Dalton 1808. Nah, untuk kalian yang ketahui bahwasannya sebelum atom Dalton ini, kimia modern itu tidak ditemukan. Jadi setelah teori atom Dalton ini, maka kimia modern itu terbentuk. Jadi pada isinya semua materi terdiri partikel kecil yang tidak dapat dibagi-bagi yang disebut atom. Atom dari unsur yang sama identik, masanya, sifat kimianya, dan juga ukurannya. Senyawa terdiri dari atom-atom dari unsur yang berbeda, yang bergabung dengan perbandingan bilangan bulat yang sederhana pula. Dalam reaksi kimia atom tidak diciptakan atau tidak hilang, atau bisa dibilang atom ini tidak bisa diciptakan atau dihilangkan. Selain dari teori atom yang tadi, Dalton mempunyai teori-teori yang lain, yaitu yang pertama ada hukum perbandingan tetap, ditemukannya 1799, hukum kelipatan perbandingan, dan yang terakhir hukum kekebalan massa pada 1774. Nah, pada teori atom Dalton tadi ada yang namanya hukum kekebalan massa. Di sini artinya atau isinya adalah massa bahan keseluruhan setelah reaksi kimia sama dengan sebelum reaksi. Pada tahun 1799, Joseph Proust memiliki percobaan. Di sini dia menemukan bahwa senyawa tembaga karbonat, baik yang dihasilkan melalui sintetis di laboratorium maupun yang diperoleh di alam, memiliki susunan yang tetap atau sama. Di sini pada tabel kita bisa lihat di sini dia melakukan 3 percobaan, yaitu ada 3 tahap dia lakukan, yaitu sebelum pemanasan dia menghitung yang namanya tembaga karbonat tadi. Setelah pemanasan tembaga karbonat dia juga menghitungnya lagi, dan setelah ia melakukannya dia akan membandingkan kedua tahap tadi, yaitu sebelum pemanasan dan juga setelah pemanasan. Selanjutnya ada isi yang kedua, yaitu struktur atom. Namun, mulai pada tahun 1850 sampai ke abad 21 ini, serangkaian penelitian menemukan partikel subatomik, yaitu ada 3. Yang pertama adalah elektron, yaitu negatif.
Yang kedua ada proton yaitu positif, dan yang ketiga ada neutron yang artinya tidak positif, tidak negatif. Kita masuk ke yang ketiga yaitu nomor atom, nomor massa dan isotop. Nah, di sini kita lihat bahwasanya pada gambar di sini ada A dan Z dan X. X itu adalah lambang unsurnya. Z adalah nomor atom, biasanya jumlah proton sama dengan elektron. Dan A itu adalah nomor massa, biasanya jumlah proton plus dengan neutron. Nah, isotopnya tadi adalah atom dengan Z sama A itu berbeda. Kita masuk yang keempat, yaitu massa atom, atau bisa dibilang dengan berat atom. Adalah massa atom yang satuannya itu SMA atau AMU. Satu SMA adalah sejumlah massa yang massanya sama dengan 1/12 massa atom C12. 1 SMA sama dengan 1,66 dikali 10 pangkat min 24 gram. Nah, mengapa di sini atom C12 yang dijadikan standar? Jika kalian tahu, maka kalian bisa taruh di kolom komentar untuk kita bisa belajar bersama ya. Oke. Nah, mungkin itu saja dulu untuk saya penjelasan tentang struktur atom. Jika saya ada salah kata maupun perbuatan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.